Halo teman-teman dancer, pernah nggak Anda merasa badan Anda susah banget diajak kerjasama ketika menari? Sudah latihan keras, tapi kok hasilnya masih terlihat kaku, seperti kanebo kering yang belum dikasih air. Tenang, Anda nggak sendirian. Banyak sekali dancer pernah mengalami fase ini. Di video kali ini kita akan bahas kenapa tubuh bisa terlihat kaku ketika menari. Dan yang lebih penting adalah bagaimana cara memperbaikinya dengan latihan yang tepat agar gerakan Anda menjadi lebih lentur ya, natural dan penuh rasa. Ada 4 faktor yang membuat tubuh terasa kaku atau terlihat kaku ketika menari. 1, atau yang pertama, tubuh terlalu tegang. Banyak penari menahan nafas atau mengencangkan bahu atau leher ketika menari. Akibatnya, semua gerakan kehilangan aliran alaminya. Yang kedua, kurangnya isolasi tubuh. Banyak penari masih belum dapat menggerakkan bagian tubuh secara terpisah. Misalnya, ketika pinggul bergerak, bahu menjadi kaku. Yang ketiga adalah tidak peka terhadap musik ya. Berarti kurang musikalitasnya, musikalitinya. Gerakannya benar, hitungannya pun benar, tapi dilakukan tanpa rasa sesuai dengan beat ataupun ritmenya atau melodi daripada musiknya. Akibatnya, tarian terasa seperti hafalan dan tidak seperti ekspresi diri. Yang keempat adalah kurangnya mobilitas atau fleksibilitas sendi. Sendi atau persendian yang kaku membuat gerakan menjadi terbatas. Jadi bukan cuma kurang lentur ya, tapi juga kurang bebas gerakannya. Latihan ini bisa Anda lakukan sebelum menari atau pada sesi latihan khusus, teknik khusus, yaitu latihan teknik ataupun drill. Latihan pertama adalah relaksasi dan pelepasan tegangan atau relax and release. Berdiri dengan kaki selebar bahu, tarik nafas dalam-dalam, lalu hembuskan secara perlahan sambil menggerakkan tangan, kepala, dan bahu atau leher. Tujuan untuk melepas atau menghapus ketegangan otot. Latihan kedua adalah body isolation. Latihan ini adalah melatih menggerakkan satu bagian tubuh tanpa menggerakkan bagian yang lainnya. Ada beberapa contoh body isolation. Yang pertama adalah bahu atau shoulder isolation ya. Anda bisa lihat di Google ya untuk pronunciation-nya ya. Shoulder isolation, oke? Caranya adalah angkat bahu salah satu aja ya, kanan, lalu turunkan. Bergantian dengan bahu kiri. Angkat, lalu turunkan. Akan saya berikan contoh videonya ya untuk shoulder isolation ini, oke? Check this out.
Yang kedua adalah dada atau chest isolation, ya, chest isolation. Oke. Dorong dada, chest ke depan, lalu tarik ke belakang. Juga geser ke kanan, lalu geser ke kiri. Setelah itu lakukan putaran, ya, baik searah lingkaran, baik searah, maksudnya berlawanan dengan arah jarum jam maupun searah jarum jam. Akan saya berikan contoh video chest isolation ini. Check this out. 1, 2, 3, 4. Just connecting those 4 areas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Another direction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Yang ketiga adalah hip atau pinggul, ya, pinggul. Hip isolation. Oke. Pertama adalah putar pinggul membentuk lingkaran yang besar, ya. Pinggul saya nggak kelihatan, ya. Nanti akan saya berikan contoh videonya. Setelah itu lakukan gerakan membentuk huruf angka 8 atau yang biasa disebut figure 8. Akan saya berikan contoh videonya. Check this out. Latihan yang ketiga adalah latihan fluidity dan transition atau transisi. Latihan ini membantu tubuh Anda bergerak secara mengalir seperti air dan bukan terputus-putus. Latihan pertama adalah arm wave, arm wave, ya. Yaitu lakukan gerakan wave. Nanti akan saya berikan videonya, ya. Lakukan gerakan wave dari ujung jari, ya, ke siku lalu sampai ke bahu. Setelah itu berbalik arah, ya. Ya, akan saya berikan contohnya nanti, ya. Oke. Latihan berikutnya adalah body roll drill. Saya tidak bisa memberikan contohnya, ya. Jadi lakukan gerakan roll dari kepala, ya, dagu, ya, kepala, chest, stomach atau perut, pinggul, lalu ke lutut dan berbalik, ya. Saya akan berikan contohnya untuk body wave, ya, atau body roll drill ini. Check this out. Dan latihan keempat adalah mobility and stretching. Contohnya adalah neck roll, shoulder roll, hip opener stretch, dan ankle circle, ya. Saya nggak bisa berikan contohnya, ya. Nanti akan saya berikan contoh berupa videonya. Oke, jadi ingat, menari itu adalah bukan siapa yang paling sempurna, tapi adalah mereka yang paling bisa menikmati musik
dengan tubuhnya. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan tentu subscribe my YouTube channel ya. Bagi Anda yang belum subscribe. Dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan ingat, jangan jadi kanebo kering di lantai dansa. Oke, thank you very much. Bye-bye. Have a nice day.